Shalom. Salam sejahtera bagi seluruh yang terkasih dimanapun berada. Yuk kita bersyukur Tuhan tahu hidup kita. Amin. Perhatikan bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi saya, kita, Bapak Ibu sekalian adalah kesayangannya. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ada berkat-berkat rohani mengalir di setiap hati. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu itu Tuhan pasti terjadi. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku bersyukur, Tuhan bekerja. Pujian ini sangat menguatkan saya dan tentu juga menguatkan seluruh pemirsa. Marilah Bapak Ibu sekalian kita. Amin. Siapa yang bersuka cita? Hidup yang selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mereka melihat mujizat itu yang tercatat banyak di dalam Bible. Saya melihat mujizat dalam pelayanan ini. Yesus hadir dan kasih-Nya adalah mujizat.
Bapak Ibu sekalian melihat mujizat, katakan amin. Karena kita percaya Yesus, dan Yesus adalah mujizat. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan melihat 15 ayat atau satu perikop dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Yang kita akan baca ada perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow. Tuhan Yesusnya satu, tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Keren. Yesus itu keren. Yesus itu mujizat. Termasuk bagaimana saya orang berdosa dibenarkan. Saya orang berdosa diampuni. Saya orang sakit-sakitan disembuhkan. Saya dulu bajingan, penjahat, orang yang busuk, diterima Yesus, didaur ulang. Ini semua adalah karya Tuhan, bukan karya manusia. Yesus adalah mujizat. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15, selamat mendengarkan. Pastor akan membacakan buat saudara-saudara yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1, kenapa orang banyak mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ini adalah kabar baik bagi pemirsa saudara-saudara terkasih yang sedang sakit. Karena Tuhan Yesus datang mencari orang sakit. Ini kabar gembira bagi saudara-saudara sekalian, orang-orang berdosa. Karena Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa. Sehingga banyak orang mengikut Yesus karena mereka melihat mujizat. Mujizat adalah pintu manusia mengikut Yesus. Amin. Amin. Kalau ujian, proses, tantangan, derita, itu adalah perjalanan iman orang percaya setia kepada Yesus. Pastor ulangi, mujizat penyembuhan adalah pintu manusia mengikut Yesus. Bible mencatat berbondong-bondong orang mengikuti Yesus karena melihat mujizat penyembuhan yang diadakan orang terhadap orang sakit. Lanjut ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka makan?"
Tuhan Yesus tidak tega melihat orang kelaparan. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah tega? Sementara di sini kita bisa melihat pribadi Tuhan yang sempurna, yang kudus, yang maha baik ini loh. Tidak tega melihat orang kelaparan. Inilah kabar baik bagi saudara pemirsa yang sedang kekurangan. Tuhan Yesus tidak tega melihat orang kelaparan. Mujizat Yesus itu abadi. Mujizat Yesus itu kekal. Dan kasih Yesus selama-lamanya. Mujizat Tuhan itu nyata. Dan mujizat Tuhan sampai hari ini masih berlaku. Ketika kau berdoa, mujizat Tuhan Yesus itu ada. Lalu saudara-saudara, ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya sebetulnya untuk mencobai, ya dia tuh Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Seperti pujian tadi, Tuhan tahu. Dia itu salah satu sebutannya omniscient, maha tahu. Yang lebih populer mungkin omnipotent, maha kuasa. Atau lebih populer pula omnipresent, maha hadir. Tapi saat ini saya sampaikan, dia bukan cuma sekedar maha hadir, dia bukan cuma sekedar maha kuasa, tetapi dia maha tahu apa yang sedang saya alami. Pertanyaan apa yang ada dalam hatiku ini, Tuhan tahu. Dan Bible mencatat, memang Tuhan tahu. Tapi Tuhan sedang melihat hati daripada Filipus. Apa yang dia lihat tentang pribadi Tuhan. Dan bagaimana dia melakukan imannya ketika melihat ada orang-orang ribuan yang sedang lapar. Yesus tidak meninggalkan orang yang lapar. Yesus tidak membiarkan orang-orang susah. Yesus mengasihi. Bukan cuma sekedar orang sakit untuk dilayani agar terima kesembuhan. Orang-orang lapar. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mau hadir di negara-negara yang kekurangan. Yang kita pernah tahu, negara yang mengalami busung lapar. Negara-negara yang mengalami wabah penyakit. Tuhan sudah tolong Indonesia. Indonesia dalam pertolongan Tuhan berhasil melewati masa-masa wabah pandemi. Dan hari ini kita sama-sama bersyukur karena melihat Indonesia sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Sakitkah Bapak Ibu? Anakmu sedang sakit, orang tuamu sedang sakit, kerabatmu sedang sakit. Anak saya kemarin sakit. Bersamaan dengan berita sedang gencar-gencarnya namanya hepatitis akut dengan gejala yang mirip-mirip. Demi kemurahan Tuhan saya bersaksi hari ini. Anak saya sudah sehat, pulih, total, bahkan sudah ikut ujian di sekolah untuk persiapan masuk SMA. Saya menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saya.
Seandainya ada doaku belum dijawab Tuhan, itu bagian pergumulan saya untuk tetap setia dan bertekun kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya menyaksikan kesembuhan? Karena memang saya dipanggil menjadi saksi. Anda pun demikian. Orang percaya dipanggil menjadi saksi. Saksi tentang Yesus yang hidup. Yesus yang mati di kayu salib untuk penghapus dosa manusia. Dan Yesus yang kita juga tahu sebutannya di dalam perjanjian lama sebagai Yahweh Yireh, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Bagaimanakah saudara-saudara ketika murid-murid bersama Tuhan Yesus melihat ada ribuan orang yang kelaparan? Ayat 7. Ini kata muridnya Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Guru, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Ayo, kata Yesus gini. Suruhlah orang-orang itu duduk. Ya. Adapun di tempat itu ada rumput, maka duduklah orang-orang itu di rumput. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Oh ya, duduklah orang-orang itu di rumput, dan jumlah orang itu kira-kira laki-laki saja, itu 5.000. Ya, 5.000 laki-laki saja. Jadi kalau kita mau hitung dengan, katakanlah kali 2 saja, apakah dia bawa 1 anak atau istrinya, berarti 10.000. Ayat 11 berkata, lalu Yesus mengambil roti yang tidak seberapa itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ikan yang tidak seberapa itu dilakukan hal yang sama setelahnya. Wah, keren ini. Setelah mengucap syukur, membagi-bagikan. Wis, keren nih. 2M. Mengucap syukur, membagi-bagikan. 2M. Wah, biar ada dalam hidupku ya Tuhan. 2M. Mengucap syukur saat bangun tidur untuk hari yang baru, lalu sepanjang hari berkesempatan membagi-bagikan. Apakah itu bagi sembako, kalau ada kemampuan, dipercaya Tuhan dari salurannya, atau apakah bagi-bagi berkat, menolong sesama. Tapi yang pasti semua orang Kristen bisa lakukan. Apa itu? Bagi-bagi kasihnya Tuhan. Ya, 2M, mengucap syukur dan membagi-bagikan. Apa yang dibagi? Jangan bagi yang jelek-jelek. Ya, jangan bagi kepahitan. Jangan bagi penyakit. Jangan bagi kebencian. Tapi bagikanlah kasih Tuhan. Kalau ada berkat, bagi dong berkatnya. Kalau ada mampu beli sembako, atau orang titip sembako, atau menjadi penyalur sembako, salurkan dong. Kalau ada berkat finansial, bagi-bagi uang dong. Amin. Tahu nggak saudara-saudara, kalau kita bagi-bagi uang, kalau punya ya, yang kita bagi, misalnya contoh, pastor kasih penyapu jalanan 50.000, ya, ketemu satu ibu, satu bapak penyapu jalanan, bagi berkat 50.000. Bapak ibu begini,
Berkat 50.000 satu orang kita kasih. 50.000 itu tidak juga membuat dia kaya kok. Dan 50.000 yang engkau keluarkan untuk memberkati sesamamu juga tidak akan membuat engkau kekurangan, apalagi miskin. Jelas ya? Kita memberkati sesama, mereka juga tidak jadi kaya karena berkat kita, karena berkat Tuhan yang jadikan kaya. Kita yang menyalurkan berkat juga tidak kekurangan, tidak menjadi miskin. Saya belum pernah mendengar ada orang miskin karena memberkati. Tapi yang saya sering dengar, orang itu semakin diberkati karena rajin memberkati. Lanjut, luar biasa loh ajaran Tuhan Yesus. Dan ternyata cukup. Sekarang ayat 12, setelah mereka kenyang, bukan hanya cukup. Tadi mau secuil-cuil tidak cukup. Mau dibagi 5 ketul roti, 2 ekor ikan, mau dibagi dengan 10.000 orang, mau dipotongan sekian milimeter, nggak bisa. Mau sekecil apa itu, potongan-potongan gini, nggak bisa juga cukup. Tapi luar biasa loh Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat Rema yang baru ini. 2M loh. Mengucap syukur dan membagi-bagikan. Ini kan berarti kalau Tuhan Yesus ya lakukan saja. Kalau kita beriman. Banyak sebetulnya yang saya hadapi, kita hadapi manusia ya. Apa yang ada pada kita saat ini itu sebetulnya tidak cukup untuk kebutuhan kita, apalagi pastor ini melayani. Banyak pengeluaran. Jangan kira orang yang melayani seperti ini mencari uang atau keuntungan, tidak. Bahkan berkat Tuhan melalui Facebook ya, dan juga kalau ada yang memberkati bintang-bintang, berkat Tuhan lewat AdSense YouTube, Google AdSense, dan berkat Tuhan yang ada orang-orang yang tergerak ketika melihat pelayanan ini atau merasa diberkati, lalu dengan sukarela memberi berkat Tuhan untuk mendukung pelayanan Pastor Andy. Kami pakai ini untuk memberkati. Termasuk saat ini udah proses pasang kerangka dak untuk tempat parkir. Semua itu saudara-saudara, apa yang ada pada kami hari ini sebetulnya tidak cukup. Tetapi yang tidak cukup pada kami ini itu bisa berguna bagi orang lain. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kalau kita mau ikuti keinginan kita, manusia banyak maunya dan seringkali lebih banyak tidak cukupnya daripada bersyukurnya. Yang Tuhan berikan rema dari pembacaan ayat ini, Andi Simon dan semua orang yang setuju dan percaya dan terberkati, hidup miliki 2M ini, yaitu mengucap syukur dan jangan lupa membagi-bagi berkatmu kepada sesama yang membutuhkan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Luar biasa. Rahasia ini 2M.
mengucap syukur, lantas membagi-bagikan. Nah, kalau Tuhan mah tidak perlu iman, dialah iman itu sendiri. Tapi saya mengucap syukur dan saya membagi-bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Itu saya beriman. Saya beriman. Saya beriman. Saya beriman. Beriman. Bapak Ibu bisa menangkap, membagi dengan iman. Wow. Kan Tuhan Yesus juga di dalam Injil pernah memuji. Yang dipuji adalah janda tua yang beriman ketika dia membagikan apa yang ada padanya dan menaruh persembahan di rumah Tuhan. Dengan iman, karena janda tua ini dia tidak tahu esok dia harus makan apa. Dia memberi dengan iman. Ilustrasi yang sama sejajar dengan janda ini adalah orang kaya. Orang kaya memberi dengan banyak tanpa beban. Karena apa yang dia miliki masih cukup banyak. Ya, tetap itu di mata Tuhan adalah persembahan. Tetapi rasanya untuk janda tua ini, di mata Tuhan, itu adalah kurban. Bapak Ibu bisa next level di sini. Antara persembahan orang kaya ini, itu baik. Itu diberkati. Tapi janda tua ini, dia memberi kurban. Dari apa yang dia miliki, dari kekurangannya, bahkan tidak tahu besok, dia dengan iman. Saya belajar dari firman Tuhan, dan saya belajar menghidupi firman Tuhan meskipun saya belum pintar. Mengucap syukurlah dalam hidup ini, Andi Simon, dan jangan lupa setiap hari membagi. Yang paling mulia setiap pagi Tuhan kasih percaya ini, masih bisa membagi kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang pastor bacakan, pastor share ini. Ini sudah jadi landasan hidup saya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan mengucap syukur. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat ini kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Ingat, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan, Tuhan Engkau suci. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan Yesus pastinya. Amin. Luar biasa ya, 2M ini pastor bagikan. Ingat, mengucap syukur buat hidup ini. Meskipun hidup ini gak sempurna, mengucap syukur. Meskipun hidup ini kadang-kadang ada derita, mengucap syukur. Meskipun hari ini pastor mengalami aniaya secara tekanan, mengucap syukurlah. Tapi pun demikian, selalu tiap hari saya dapat membagi-bagikan kasih Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu juga lakukan, membagikan kasih Tuhan. Amin. Luar biasa loh. Ayat 11 berkata, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan, apa yang terjadi? Mereka itu makan sampai kenyang. Wow. Sama-sama katakan, wow. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang kurang jadi berlimpah, yang lapar tidak ada makanan,
Karena Tuhan kasih contoh, ini loh, mengucap syukur dengan apa yang ada padamu. Sekalipun tidak cukup, mengucap syukurlah, lalu bagikan. Jangan lupa bagikan kasih Tuhan. Jangan lupa saling mendukung. Pastor mendoakan saudara-saudara, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dukunglah pelayanan di mana Bapak Ibu dilayani, berjemaat, bergereja, rumah rohani Bapak Ibu. Dukunlah. Dari yang tidak ada, dari yang tidak cukup, bahkan sekarang mereka bisa makan sampai kenyang. Mau tahu nggak satu lagi yang luar biasa? Apa, Pastor? Bahkan sampai lebih. Ini mah nggak bisa dicerna dengan pikiran kita. Bahkan sampai lebih. Sehingga dikatakan ayat 12 bagian B, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wow. Keren bingit, keren banget, luar biasa banget deh. Bisa kira-kira kita bawa hati kita loh, kita bisa bawa nggak pikiran ini loh masuk dalam frekuensi mujizat ini. Sulit, biasakan. Nggak bisa, paksa. Kadang-kadang situasi sulit memaksa kita untuk percaya. Orang dengan situasi nyaman, justru dia comfort zone, zona nyaman. Tapi kadang-kadang situasi sulit. Saya sudah alami banyak hal. Sampai hari ini saya sedang berjuang. Pergumulan tentang pelarangan peribadatan. Saya berjuang dalam hati saya, apakah Tuhan izinkan untuk kami membeli lahan untuk bangun gereja? Dalam pergumulan itu, tiba-tiba ada sebuah pemikiran. Dan pemikiran itu tertulis lewat netizen. Pastor Andi, jangan bikin gereja, tetapi berkelilinglah ke gereja-gereja. Seolah-olah ini sebuah jawaban. Saya mulai mengerti. Tuhan panggil saya menjadi milik semua orang. Bukan milik gereja, bukan milik organisasi, tapi menjadi milik setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Saya harus berani menyingkirkan yang namanya kepentingan pribadi. Dan biarlah yang diberitakan, yang dikibarkan, yaitu bendera Injil Yesus Kristus. Nah, ini pergumulan saya. Tapi apakah pertanyaannya? Dan seberapa besar gereja-gereja menerima pelayanan ini? Pelayanan Time for Bible, pelayanan doa kesembuhan, pelayanan kemanusiaan, pelayanan menghidupkan buku kisah para rasul. Karena barangkali ada juga gereja yang sudah zona nyaman. Tapi sekali lagi, kadang-kadang penderitaan itu bisa dipakai untuk kita dengan iman percaya kepada Tuhan lebih daripada hari-hari kemarin. Luar biasa. Mereka mengumpulkan makanan itu lebih melimpah. Dan ada sisa 12 bakul. Ayat 14, ayat 15 dari Yohanes pasal yang ke-6.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, sekali lagi, mujizat, mujizat, mujizat. Jangan anti mujizat Tuhan. Orang sakit, Yesus datang membawa kesembuhan. Murid-murid khawatir, Yesus tahu, Yesus membawa kelegaan. Ribuan orang lapar, Yesus tidak tega. Yesus mengucap syukur, lantas membagi-bagikan makanan hasil mujizat. Mereka ribuan orang kenyang karena makan mujizat. Bahkan melimpah-limpah. Dan mereka melihat mujizat. Mereka melihat mujizat. Mereka di sana. Masukkanlah dirimu menjadi pribadi yang melihat mujizat. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Ya, saudara-saudara sekalian, mereka melihat mujizat. Mujizat itu juga ketika kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling mencela. Hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang sudah kita dengar hari ini menjadi berkat dan kesembuhan, dan kita menjadi pribadi yang mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.